Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan coba menjelaskan tutorial cara mengoperasikan Global Total Station model 102N ya, GTS 102N, dari mulai berdirinya alat sampai dengan menembak eh, titik target ya ke prisma. Nah, dan ini adalah tampilan dari unit GTS 102N ya, seperti ini. Unit TS102N dibantu juga dengan alat yang namanya tripod. Nah, ini tampilannya gunanya untuk menyangga alat TS tadi ya, sehingga bisa berdiri di atas tanah ya, seperti itu. Satu lagi adalah prisma dan tongkatnya ini. Fungsinya adalah untuk mengetahui jarak satu titik ya, dengan cara ditembakkan ya dari alat TS tadi ke prisma ini. Ya, langsung saja sekarang saya akan coba menjelaskan cara mengoperasikan TS102N ya. Nah, ini untuk berdirinya alat kita setting dulu tripodnya ya, sekitar sejajar dengan dada kita ya, segitu. Nah, lalu kita kencangkan, ada apa namanya, mungkin tuas ya, dikencangkan di bagian tengah. Nah, lalu kita lebarkan. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga tinggi tripod itu sekitar dada kita. Nah, setelah itu kita letakkan alatnya, TS-nya itu ya, ke atas tripod tersebut ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kira-kira berdiri di atas tripod, lalu kita kencangkan. Nah, kita putar ya, kencangkan sehingga alatnya tidak bergerak lagi. Setelah selesai mendirikan alat, langkah selanjutnya adalah memposisikan satu perangkat alat TS ini harus sejajar ya, dan harus berada tepat di titik tengah ya. Nah, itu saya tandain ya. Boleh pakai paku, boleh pakai apa aja, yang penting bisa terlihat ya nanti dari lensa yang ada di alat TS tersebut. Nah, seperti itu. Di bagian lensa yang mengarah ke bawah itu nanti akan terlihat seperti ada bulatan ya. Nah, bulatan hitam nanti sejajarkan ya ke penanda yang sudah ditandain, mau paku atau kertas atau apapun, sehingga terlihat pas ya mengenai tengahnya. Lanjut ya. Nah, sekarang posisikan tripod ini harus sejajar. Bagaimana caranya? Ada indikator seperti gelembung, nah itu harus berada tepat di tengah yang lingkaran warna merah bata itu tadi. Nah, dengan cara menyesuaikan, tuas yang ada di tengah naik turun ya, yang kiri dan kanan itu diposisikan sehingga nah gelembung yang tadi itu tepat berada di tengah ya. Langkah terakhir setelah memposisikan tripod itu sejajar, ada satu indikator lagi sehingga alat tersebut harus rata, sejajar, tidak miring kiri dan kanan. Dengan indikator gelembung tersebut harus berada di tengah. Menyesuaikan skrup kanan kiri diputar kiri atau ke kanan sehingga gelembung tersebut harus berada di tengah.
Sebelum alat digunakan, alangkah baiknya kita cek lagi ya ke arah bawah apakah titiknya itu pas berada di tengah. Kalau tidak, maka kita sesuaikan lagi dengan cara memutar tuas itu sedikit lalu geserkan ya sehingga bulatan yang ada di lensa tersebut mengenai pas di tengah penanda yang ada di bawah. Jika setelah selesai semuanya, maka alat tersebut sudah bisa digunakan. Nah, sebelum mulai menembak target, saya coba perkenalkan dulu beberapa tombol-tombol ya. Tombol power, tombol bintang, panah kiri, kanan, panah bawah, dan sebagainya. Terus ada tombol angka juga serta huruf ya, abjad, serta ada tombol function of F1, F2, F3 dan F4. Nah, untuk detailnya kalian bisa buka sendiri di Google ya untuk detail-detailnya. Nah, selain itu juga ada beberapa bagian seperti lensa ya untuk menembak target. Setelah itu di atas lensa itu ada bagian untuk memposisikan ke target atau ke prisma ya sebelum mata kita melihat ke lensa. Setelah itu ada skrup. Nah, ini skrup untuk mengunci ya bagian lensa secara vertikal ya untuk mengunci. Nah, itu kan masih goyang. Kalau kita kunci, maka lensa tersebut tidak bisa bergerak. Seperti itu. Selanjutnya ada skrup untuk alat tersebut bisa berputar secara horizontal. Ya, nah seperti itu, putar horizontal kiri kanan. Kalau kita kunci, maka alat tersebut sudah tidak bisa goyang lagi, sehingga berfungsi ketika kita akan menembak satu titik, alat tersebut bisa stabil ya. Ya, oke, kita akan coba menghidupkan alatnya dengan cara menekan tombol power ya. Nah, setelah itu kita harus men-setting alat itu ke arah utara. Kita bisa dibantu dengan kompas analog ataupun digital ya. Saya coba memakai handphone ya. Silakan kalian bisa memakai kompas yang biasa itu, yang analog ataupun yang ada di handphone. Nah, setelah pas berada ke utara, ke arah 0 derajat ya, kunci alatnya ya. Jangan sampai bergerak dengan cara mengunci skrup tadi yang ada di sebelah kanan. Setelah dapatkan ke arah utara, maka kita pijit tombol F1 ya, 0 set. Nah, lalu kita tekan yes. Nah, alat tersebut berarti sudah tersetting ke arah utara. Nah, untuk selanjutnya kita buat job ya dengan menekan menu, lalu pilih ada data collect ya F1. Nah, lalu kita buat nama jobnya, terserah kalian apa. Mau latihan misalkan ataupun mengukur luas satu daerah, misal luas lahan atau luas sawah, terserah kalian. Buat saja dengan cara tekan input ya, lalu nah itu ada alfabet dan numerik, kita aktifkan tombol alfabet. Lalu kita ketikkan namanya apa. Misal saya di sini namanya latihan ya. Saya singkat saja LAT. Lalu setelah selesai kita tekan F4 atau enter. Selanjutnya di situ ada pilihan F2 dan F3. F2 ada backside dan F3 ada FS dan SS. Nah, kalau misal backside-nya tidak ada, bisa kita lanjut ke F3. F3, FS dan SS itu untuk menembak titik detail ya. Sekarang kita ada di menu F1 ya, isikan data di mana
alat ini berdiri ya. Lalu beri keterangan misal poligon 1 atau disingkat P1. Artinya alat ini berdiri di titik poligon 1. Maka deskripsinya adalah P1. Lalu kita inputkan koordinat dengan cara menekan F4 ya. Ones kita tekan F4. Nah, maka kita selanjutnya tekan F3 NEZ ya, Northing Easting. Nah, di situ ada Easting, Northing ya. Nah, kita inputkan itu koordinat X dan Y. Bisa kalian dapatkan dari alat GPS ataupun handphone. Handphone kalian bisa instalkan aplikasi koordinator misalnya. Nah, dan kita bisa inputkan, isikan koordinat yang kalian dapatkan ya ke dalam TS tersebut. Nah, kita inputkan Easting itu artinya berarti koordinat X ya. Dan N itu Northing artinya koordinat Y. Sebelumnya saya sudah mencari koordinatnya dengan menggunakan aplikasi koordinator sehingga saya tinggal input saja. Tinggal dimasukkan koordinat yang didapat. Setelah selesai, maka kita selanjutnya tinggal tekan tombol F4 atau enter ya. Untuk Z-nya bisa dikosongkan. Nah, setelah itu kita tekan tombol rec ya atau F3 lalu tekan yes. Nah, selesai di F1 ada F2 dan F3. Kalau ada backside kita boleh ke backside, tapi kalau tidak ada boleh kita lanjut ke F3 ya. Nah, ini tampilan untuk F3 untuk menembak detail ya. Nah, kita kasih saja nama titiknya poin 1 ya. Terus picode-nya bisa kita kasih nama misal patok atau batas atau jalan ya atau bangunan, terserah kalian yang mau menembak apa dulu. Di sini saya coba misal menembak batas ya. Kasih saja kita input dulu ya. Dengan cara menekan tombol F1, kita pilih ada numerik dan alfabet, kita aktifkan dulu yang tombol alfabetnya. Lalu kita isikan batas ya, singkat saja B, T, dan S. Lalu setelah selesai, maka kita tekan tombol enter ya, atau F4. Nah, setelah selesai begini, maka kita tinggal mengarahkan alat TS ini ke titik yang akan kita tembak ya, ke prisma yang akan kita tembak. Maka sejajarkan dulu yang saya kasih tanda itu disejajarkan ke arah prisma. Nah, setelah sejajar ya, nah disejajarkannya itu dengan cara memutar kiri kanan ya, nah secara horizontal. Nah, lalu ketika pas kita kunci ya skrupnya. Nah, oke. Maka kita bisa lihat ya. Nah, kita fokuskan dulu. Oke, nggak kelihatan, mungkin saya akan skip sebentar. Nah, setelah saya fokuskan, maka akan terlihat seperti ini di lensa saya. Nah, mungkin nggak kelihatan jelas ya, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, prismanya terlihat ya. Ada juga dari lensanya itu seperti garis hitam ya, plus garis hitam. Nah, itu sejajarkan ke tengah bagian lensa tersebut. Setelah oke pas, maka kita tinggal tekan tombol F3 atau mesh, lalu kita pilih NES ya, Northing Easting. Artinya kita mencari titik koordinat. Nah, setelah ketemu, maka temukan tombol yes. Nah, sudah terekam.